Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama, Ustadz Fajar yang saya kenal, yang dimuliakan oleh Allah, serta para pimpinan, para karyawan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada ungkapan yang paling bahagia di siang ini kecuali kita bersyukur Allah tuntun kita semua bisa berkumpul, meneteskan air mata, menempelkan kening kita di atas sajadah. Semua itu karena bukan kemampuan knowledge kita, tetapi kemampuan hidayah yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan sholat kita, sholat zuhur ini menjadi sholat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, potret manusia terbaik yang kita semua tentu tidak terlepas dari mengambil ibrah, pelajaran, sehingga dalam kehidupan kita yang singkat ini kita ingin mendapatkan syafaatnya nanti kelak di yaumul qiyamah. Dan semua doa kita ingin agar bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada 3 akibat orang-orang yang suka menunda amal ibadah. Yang pertama ialah hati kita menjadi keras dan malas beribadah. Berapa banyak Allah titipkan kesempatan kepada kita, kesehatan, umur yang panjang, namun semua karunia itu rasa-rasanya karena kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia, sehingga kita suka menunda. Hari ini para jamaah sekalian, berkumpulnya kita di masjid ini, kita berangkat dari kantor kita masing-masing, ada kawan, ada sahabat, namun mereka masih enggan untuk melangkahkan kakinya menuju tempat yang diridhoi oleh Allah ini. Namun kitalah yang paling istimewa di hadapannya. Allah tahu karena kita punya banyak masalah, Allah tahu kita banyak dosa, sehingga Allah gerakkan kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka kita ingin sekali menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjamaah sekalian, Allah ingatkan kita semua dalam Al-Quran surat 19 ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang generasi-generasi yang mengabaikan sholatnya, menunda-nunda ibadah, padahal telinganya mendengar tentang azan, kakinya masih bisa bergerak untuk melangkah, tapi mereka mengabaikan karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan meetingnya, rapatnya, sampai ia lupa dan bahkan ia menunda ibadah yang senantiasa cuma hanya saja 6 menit, 7 menit, dan mengikuti keinginan syahwat nafsunya. Maka para jamaah sekalian, Allah titipkan itu kepada kita. Pada hakikatnya mari kita bersyukur, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita nanti
menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu saya di dunia tidak mau beribadah dengan maksimal? Kenapa dulu saya diberikan kesehatan, saya tidak maksimal kesehatan itu untuk dekat dengannya? Padahal dunia ini hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekati Allah, maka Allah akan memberikan kita segala-galanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa tuntun kita agar hati kita tidak keras, kita tidak menunda lagi ibadah, karena pada hakikatnya Allah ingin agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, para jamaah sekalian, orang yang suka menunda-nunda ibadah, mengulur-ulurkan ibadah, ialah hilangnya kesempatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia hilang punya kesempatan emas dan kenikmatan lezat dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena seringkali ia menunda ibadah, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua agar kita harus benar-benar menjadi hamba yang baik, hamba yang benar-benar taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita dalam hadisnya dalam Sahih Muslim, bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita semua para jamaah, dan hal demikianlah kemudian dikuatkan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa jangan sampai kita menunda kesempatan beramal. Kalau andai hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, maka jangan sampai kita menunda untuk esok harinya. Karena kalau kita sampai menunda esok harinya, pasti kita termasuk orang-orang yang benar-benar rugi. Oleh karena itu, kalau hari ini kita sudah ibadah kepada Allah, sudah melaksanakan perintah Allah, ada satu yang paling harus kita ingat sebagai kepala rumah tangga. Ada istri kita, ada anak-anak kita. Mohon maaf para jamaah sekalian, di usia kita yang sudah 40, 50, 60, ada yang sudah 70 tahun, maka jangan sampai kita sering menunda-nunda ibadah. Kita ini sedang mengantri kapan kita akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mari kita gunakan kesempatan itu untuk benar-benar beramal, menyiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari semua akan menjadi kotoran, ayah bunda para jamaah sholat Jumat, sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pakai akan jadi lapuk. Sedangkan prestasi amallah, kesempatan Allah titipkan usia itulah yang insya Allah bisa menolong kita, melindungi kita. Dengan amal terbaik itulah Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Dengan amal terbaik itulah kita bisa mampu menjaga istri dan anak-anak kita untuk sama-sama mendapatkan tempat terbaik. Keinginan kita sebagai seorang kepala rumah tangga, keinginan kita sebagai seorang imam, seorang bapak, bagaimana kita hidup di dunia dalam satu atap rumah. Pada hakikatnya kita semua ingin agar nanti kita kembali di hadapan Allah sama-sama dengan istri tercinta kita, anak kita yang kita besarkan. Kita berangkat dari rumah ke sini bukankah mencari rizki buat keluarga kita yang kita cintai. Lalu kalau andai ketika nanti kita kembali di hadapan Allah, masing-masing kita cari jalannya, maka para jamaah sekalian, ayo mari, selain kita perhatikan pekerjaan kita, kita perhatikan bisnis kita perhatikan usaha kita,
kita perhatikan tentang karir kita. Kita juga perhatikan tentang bagaimana Allah titipkan amanah kepada kita. Istri kita di rumah juga butuh bimbingan. Anak kita juga butuh perhatian. Kalau cuma hanya kita diperhatikan di kantor, tapi kembali ke rumah tidak ada kenyamanan, apa yang kita mau dapatkan para jamaah? Harta yang banyak tetapi tidak ada kenyamanan, kebahagiaan. Apa yang mau kita inginkan para jamaah? Bukankah kita semua berangkat rumah dengan keringat, dengan macet di perjalanan? Kita juga nanti balik dari sini sampai ke rumah disambut oleh istri kita, disambut oleh anak-anak kita. Itu satu kebahagiaan, suatu kegembiraan karena ayah menghadirkan kenyamanan baik di perkantoran, lebih-lebih lagi bagaimana menghadirkan kenyamanan itu di rumah sehingga dia tidak akan menyesal di hadapan Allah kelak di akhirat. Yang terakhir para jamaah sekalian, orang-orang yang suka menunda-nunda ibadah ialah di akhirat nanti dia menjadi orang yang menyesal, dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Mari kita perhatikan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10, ayat 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaka wa akum minas solihin. Kemarin ibu kita meninggal dunia, ayah kita, saudara kita, mungkin ada di antara kita istri kita, mungkin juga anak kita yang sudah pergi meninggalkan kita. Di bawah tanah yang kita injak ini para jamaah, mereka menjerit minta agar mereka kembali di dunia. Untuk apa mereka kembali di dunia? Mereka ingin untuk beramal soleh. Tapi ternyata kita yang hadir di permukaan bumi Allah, menginjak bumi Allah, ada di antara kita masih lalai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian, kesempatan emas ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum ajal tiba. Marilah kita menangis di hadapan Allah. Allah sayang sama kita. Bukti kasih sayang Allah adalah Allah takdirkan kita semua berkumpul di sini karena kita punya dosa banyak. Kita punya aib di masa lalu yang begitu banyak, tapi Allah masih tutupi. Yang ceramah di depan hanya Allah saja tutupi aibnya. Dosanya juga banyak para jamaah. Cuma hanya saja Allah tutupi aib-aib kita. Berapa banyak ucapan kita menyakiti saudara-saudara kita. Berapa banyak tangan kita mengambil hak-hak orang lain tanpa kita sadari. Maka waktunya kita menangis, meneteskan air mata kita di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah tuntun kita, Allah bimbing kita para jamaah agar kita menjadi pribadi yang baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga iman kita, jaga ketakwaan kita, luruskan niat kita agar kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan karena nafsumu, kelalaianmu, karena ada kalanya anak itu bisa membuat kita lalai ingat kepada Allah. Harta, saking kita sibuk dengan harta, saking kita sibuk dengan jabatan, saking kita sibuk dengan usaha dan bisnis kita, sehingga kita lalai ingat kepada Allah. Mari kita belajar dari Qarun dan Fir'aun. Walaupun mereka diberikan kekuasaan dunia, pada hakikatnya Allah mudah ambil semua amanah dan titipan itu. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah jaga kita sehingga benar-benar dalam hidup yang singkat ini kita menjadi orang yang menyiapkan bekal terbaik kita. Bukan saja diri kita, tetapi ada amanah istri dan anak-anak kita. Terima kasih, mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan di siang hari ini mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat kita semua.
dan kita bisa mampu menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.